Dalam menjadi bertanda subur siang terlalu di mana mengeramodi dia tidak pikiran dari di bagian Sang Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh bersua berjumpa di ibadah minggu pagi di hari ini. Dan mulailah pada dalam Nabi Muhammad yang dikira di hari Sabtu kita di tahun dan masuk hari terbaik minggu-minggu panon. Terima kasih buat nama-nama dan nama Pak yang dengan sigap telah melucuti atau melepaskan segala ornamen Natal dari gereja kita. Bahkan karena sampai saat ini di beberapa gereja yang kami perhatikan masih ada ornamen Natal yang terpasang di gereja. Bahkan mungkin dan sampai rumah juga masih bakalan ada ornamen Natal. Bapak Ibu Saudara, gereja kita adalah gereja yang hidup dalam liturgi, yang artinya hidup kita dituntun dan diarahkan sesuai dengan kalender gerejawi yang menuntut kita untuk menjalani hidup kita sesuai dengan perjalanan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami juga menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir beribadah pada saat ini, karena kita akan memasuki minggu-minggu sengsara, berbanyaklah hidup di dalam doa sembari merenungkan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu hari ini kita sudah masuk minggu Septuagesima, artinya 2 hari sebelum kebangkitan, dan minggu depan kita akan masuk ibadah Seksagesima. 5 panggilan Parmahadion di kita sempurna supaya kita hidup teratur sesuai dengan kalender gereja kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang paling utama yang mau kita dengarkan dari dia adalah firman Tuhan yang mengingatkan kita, menegur kita, dan mengarahkan kehidupan kita. Dan di acara itu sudah ada tertulis Bapak Ibu, Yeremia 17 ayat 12 sampai ayat yang ke-18 kami akan membacakan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat baik kudus kita, yang pengharapan Israel. Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan mata. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Di
Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Itulah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menyapa kita tepat di Minggu Septuagesima, di mana kita akan memasuki minggu-minggu sangsara sesuai dengan kalender gereja kita hari ini. Apabila kalau di minggu sangsara, artinya kita masuk ke dalam situasi di mana kita mulai mengingat penderitaan, sangsara, pergumulan Tuhan Yesus sebelum kita sampai kepada Jumat Agung. Dan kita lihat apakah atau kita boleh lihat kita masuk ke kita di minggu-minggu panon. Dan mari kita sejenak merenungkan perjalanan kehidupan kita. 3 bulan sudah kita jalani kalender gereja, mulai dari Advent sampai saat ini. Panggilan mari senantiasa merenung, sudah bagaimana hidupmu, sudah bagaimana spiritualmu, sudah bagaimana keluargamu, dan sudah bagaimana segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing. Kita memasuki minggu-minggu sengsara, di mana kita mengingat segala pergumulan, perjuangan, dan bahkan kematian Tuhan Yesus untuk menebus makhluk yang tak berguna ini. Dan bukankah sesungguhnya bahwa manusia adalah sesuai dengan kesaksian kita, iman kita. Kasih tahu kita do Lea dan tidak pada di mana Aisyah orang itu kita. Tetapi pun demikian, Tuhan tetap senantiasa menunjukkan kasih setia, janji-janjinya tetap diwujud nyatakan di dalam kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini. Inilah yang akan kita rayakan sampai nanti kita dihantar kepada Minggu Jumat Agung, Paskah dan selanjutnya. Dan di minggu hari ini kita melihat bagaimana pergumulan, perjuangan, pengorbanan Nabi Yeremia dalam menyampaikan, dalam memberitakan firman Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dihantar untuk merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita memasuki minggu sengsara, minggu Septuagesima, dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana pengorbanan, pergumulan, tantangan yang dihadapi oleh dirinya dalam memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yeremia salah satu nabi yang telah melihat bagaimana Tuhan menghardik dan menghukum bangsa yang dikasihi. Dialah salah satu saksi mata, dan dia ikut terbuang karena ulah, karena dosa-dosa bangsa yang dikasihi Tuhan itu sendiri. Dan firman hari ini menunjukkan bagaimana Nabi Yeremia hanya bersandar, bergantung kepada Tuhan. Kalau kita telusuri sejarah pelayanan Nabi Yeremia, Bapak Ibu Saudara, Nabi Yeremia adalah nabi yang paling merasakan bagaimana tingkah laku bangsa Israel.
Bahkan dia sampai itu terbuang. Dialah saksi mata bagaimana Tuhan menghukum mereka. Di dalam pemberitaan Nabi Yeremia, puncak kelakuan bangsa yang dikasihi Tuhan itu sudah sungguh luar biasa. Bahkan nyawanya menjadi taruhan. Nyawa Yeremia menjadi taruhan. Dia diancam oleh bangsanya sendiri. Dia diancam mau dibunuh oleh bangsanya sendiri, hanya karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan dia menumpahkan segala keluh kesahnya melalui firman yang telah kita dengarkan, melalui firman yang telah menyapa kita di LinkedIn. Bahkan sudah ada dari tengah-tengah bangsa Israel yang berkata, "Tadi anggoran, doi nama, dia lu nihat dari Tuhan ini, tolong masa, anggo kaya siguro, masuk pisau ini, pangalan mo siya." Tadi ako kami na lukmi mo, kata mo, ngasap pesaha pisau ini fase tingkah laku mereka. Bahkan dia bersaksi tadi, mengatakan kesadaran tinggal mereka. Di manakah firman Tuhan itu? Biarlah dia datang. Namun pun demikian banyak tantangan, demikian pergumulan yang dihadapi oleh Nabi Yeremia. Bapak Ibu saudara-saudara, begitu luar biasa firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Baik evangelium dan juga epistel yang telah kita dengar. Bahkan di epistel tadi kita melihat para rasul dengan semangat, dengan pengharapan, dengan iman yang kuat, walaupun banyak tantangan mereka hadapi, mereka semakin berkobar dalam menyampaikan, mewartakan firman Tuhan. Dan di sini Nabi Yeremia mengatakan, dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan, sembuhkan anakku, selamatkan anakku. Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun mungkin kita yang hadir saat ini di gereja ini belum ada yang mengalami pergumulan sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yeremia. Namun satu yang pasti, kita yang hadir saat ini, baik muda maupun tua, hidup kita tidak pernah lepas dari namanya pergumulan. Hidup manusia tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Ingat ini. Mungkin saat ini kita tidak lagi mengalami pergumulan karena menegakkan kebenaran akan firman Tuhan, karena mewartakan firman Tuhan. Tetapi kita semua punya pergumulan dalam kehidupan kita masing-masing. 2 bulan terakhir ini 3 keluarga saya bertemu, yang notabene ternyata mereka memiliki pergumulan yang sangat luar biasa. Ada pemohon dari keluarga saat membalita suping kolbu, tak perkara masih dari mau sekolah nyata. Dan kemudian saya mendengar lagi informasi langsung sampai kepada saya dari istri saya di rumah, bahwa ternyata keluarga Jian itu mereka sedang begini, kemarin anaknya begini karena uang sekolahnya tidak dibayar. Lalu saya memanggil beliau ke rumah dan saya berkata, jangan saya dengar kau bergumul hanya karena uang sekolah anak. Kalau tidak ada uang, datang kau sama saya. Dan keluarga yang satu lagi, dengan segala keterbatasan kami,
Kami mencoba membantu membayar uang sekolah anak tersebut karena sudah 5 bulan menunggak uang sekolah, dan saya berkata, jangan sampai dia berhenti sekolah, saya akan menanggung uang sekolah. Dan saya sampaikan kepada dunia, tolong jangan dibully, tolong jangan dikeluarkan dia dari sekolah hanya karena masalah uang sekolah. Dan yang ketiga, ada satu keluarga yang jauh di luar Pulau Sumatera menelepon saya dan berkata, "Terlalu nasi kuah dan menurut kenapa?" Naruhkan dia ke Solo. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekiranya ada dari antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang memiliki pergumulan yang sama seperti yang saya ceritakan, saya hanya memberikan contoh yang saya alami langsung, yang saya hadapi langsung. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan imanmu, menguatkan pengharapanmu, supaya engkau tetap setia berdiri di dalam imanmu kepada Kristus, dan jangan sampai engkau meninggalkan Kristus hanya karena pergumulan yang tidak seberapa. Saya memohon kepada kita semua sebagai hamba Tuhan, seberat apapun pergumulan yang sedang kau hadapi saat ini, biarlah engkau berdiri kokoh di dalam iman kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah menutup mata, Tuhan tidak pernah menutup telinga atas setiap doa yang kau haturkan kepadanya, atas setiap pergumulan tantangan yang sedang kau hadapi saat ini. Amin. Jangan tinggalkan imanmu hanya karena segelintir persoalan. Dan jangan sampai engkau berdosa hanya karena segelintir persoalan. Mungkin engkau difitnah, mungkin engkau disakiti. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Tak kubangindo para ommu umani. Hanya satu yang diketahui oleh Nabi Yeremia, Tuhan setia kepada janji-janjinya, dan Dia akan menghardik setiap orang yang berbuat dosa, yang tidak mau bertobat kepadanya. Entah mungkin saat ini kau menghadapi persoalan ekonomi di tengah-tengah kehidupan. Engkau menghadapi persoalan pergumulan karena anak-anak, karena anak cucumu. Nabi Yeremia menjadi teladan bagi kita, dan Tuhan Yesus menjadi gambaran yang paling utama bagi kita, bagaimana kita menghadapi setiap gejolak, setiap pergumulan, setiap tantangan yang kita hadapi. Bukankah Nabi Yeremia berkata, Bapak Ibu Saudara, jelas dikatakan, namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Maka sesuai dengan tema topik minggu kita hari ini, Tuhan adalah pengharapan kita. Seberat apapun situasi itu, tetaplah engkau berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sebagaimana tadi buku nyanyian kita, nyanyian pujian yang telah kita kumandangkan. Mengikut Yesus adalah memikul sama. Oleh karena itu, jika kita tahu bahwa hidup penuh dengan pergumulan, hidup penuh dengan tantangan, kenapa kita harus mendiri? Kenapa engkau harus hanya dalam pergumulanmu, dalam pertanyaanmu? Karena firman Tuhan, karena kehidupanmu. Lalu saya berkata kepada orang yang menelepon saya, keluarga yang menelepon saya, bayangkan kalau saudara dari Jakarta, dia jauh-jauh menelepon saya hanya karena pergumulannya.
Kenapa kau nangis hanya karena itu? Bukan harta bisa dijamin. Bukankah segala sesuatu yang kau miliki saat ini itu bisa dibeli? Kalau menangis boleh-boleh saja, tetapi kenapa engkau menangis hanya karena itu? Kenapa engkau menyesali hidup? Kenapa engkau menyesali orang tuamu? Ada apa itu nanti? Ya mungkin perhubungan itu berat bagi dia. Karena apa? Bayangin Bapak Saudara. Pada akhirnya dia harus bercerai dari mereka, harus bercerai dari istri. Mereka sudah masuk ke tahap pengadilan. Pada akhirnya harta pun pergi. Mobilnya dijual, rumahnya dijual, dan segala macam dijual. Dan dia benar-benar berkaya itu. Nah, bahagia nasi kuah. Nah, dia udah soal. Nah, maka biarlah Tuhan satu-satunya yang menjadi pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Biarlah Tuhan yang senantiasa kita inginkan. Biarlah Tuhan yang senantiasa engkau rindukan. Biarlah Tuhan yang senantiasa engkau kasihi dalam kehidupan, dalam kehidupan juga di tengah-tengah keluarga. Apalagi mari kita menyadari tokoh-tokoh yang disaksikan oleh Evangelium dan Kristen hari ini bagi kita. Yeremia tetap bersandar kepada Tuhan pun nyawanya menjadi taruhan pun dia dibenci pun dia diancam mau dibunuh. Dia difitnah, tetapi dia tetap bertahan di dalam iman. Dia berdiri kokoh. Dia beriman, dia percaya kepada janji-janji Tuhan. Rasul-rasul tetap senantiasa berkobar, bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Atau mula atau Sigerido, marilah tersenyumlah dan berkatalah dalam hati, terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Aku mampu, aku bisa menghadapi segala sesuatu yang saya hadapi saat ini. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sapaan firman-Mu yang menghardik kami, mengingatkan kami, membimbing dan menuntut kami untuk senantiasa bersandar hanya kepada-Mu pun banyak tantangan, banyak pergumulan yang sedang kami hadapi. Sebagaimana hamba Nabi Yeremia, dia tetap bersandar kepada-Mu, dia tetap percaya akan janji-janji Tuhan, dan dia menyerahkan segala pergumulannya hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami memohon kepada-Mu, biarlah Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami melalui Roh Tuhan, Roh Kudus. Walaupun banyak pergumulan, persoalan di keluarga, di gereja, dalam usaha, pekerjaan yang sedang kami hadapi, tetapi biarlah secara khusus jemaat yang hadir saat ini dari muda hingga yang tua, mereka tetap semangat Tuhan, mereka tetap bersandar dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan sekiranya saat ini mereka sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat, biarlah firman-Mu yang menyapa kami hari ini memberikan secerca harapan bagi mereka bahwa Tuhan senantiasa setia kepada janji-janji, dan Tuhan senantiasa menolong, membimbing dan meneguhkan mereka di setiap pergumulan yang mereka hadapi. Bapa di sorga, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit dalam proses pemulihan, yang sudah lansia, yang tidak bisa hadir ke gereja karena situasi kondisi perhubungan kehidupan.
Tuhan memberikan kesembuhan. Biarkan Tuhan mereka tetap berharap kepada-Mu, dan Tuhanlah yang menuntun mereka dengan roh Tuhan, supaya tetap berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Berkati Tuhan pada pahala di gereja ini, biar Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Biar mereka melayani dengan segenap hati, mereka melayani didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Dinuji bila salah bahwa rugi sendiri dirinya, masalah bahwa dia memahami tempat dirimu, marhiras diroha, ala dihatam dalam bawah dirinya. Hapuskan segala dosa kami, agar kami layak memohon belas kasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di berbadiai di mata si kami memahami dan disuplikan. Dia lebih ramai di marokan pikiran pula. Dia soha-soha saat berharap di Tuhan Yesus Kristus. Amin.